kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Suara Juventini. Kali ini gue yang akan menemani kalian untuk mengisi materi Suara Juventini kali ini. Tapi di sini gue akan nggak sendirian nih, memperkenalkan beberapa narasumber yang sudah tidak asing lagi, beberapa narasumber yang sering mengisi di layar kaca YouTube Anda kayak gitu. Tapi kita di sini kenalan dulu yang pakai baju merah. Siapa di sana? Woi. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Gue Suryo, ketemu lagi di Suara Juventini. Oke, gimana Bang Suryo? Kabarnya Bang Suryo? Alhamdulillah, senang dan baik sekali, Bung Rocky. Wih, kan tahun baru, semangat baru ya. Pastinya, semua untuk Suara Juventini. Oke. Oke, satu lagi yang sudah tidak asing lagi, yang sering mengisi sebagai host juga, yang memakai baju putih, siapa di sana? Halo teman-teman seluruh Juventini, sama gue Jackie di Jakarta Timur. Oke, baik Bang Jeki. Oke, kali ini kita akan membahas yang seperti kita ketahui, Juventus telah melakoni partai lanjutan Serie A yang kemarin malam di mana Juventus memenangkan partai tersebut dengan 0-1 di mana Arek Milik menggolkan di menit-menit terakhir nih, ya kan? Tapi di sini gue akan bertanya kepada kalian, gimana nih perasaan kalian nih setelah puasa nggak nonton Juve karena ada jeda Piala Dunia nih ya kan, hampir 52 hari beberapa tuh ya. Gimana nih perasaannya Liga Italia khususnya Juventus bisa kembali hadir lagi nih di tengah-tengah kita nih. Gimana menurut Bang Jeki nih? Wih deh, gue ya seneng dalam arti kata kan kita hobinya nonton Juventus. Kalau hobinya udah ada lagi depan mata kita buat nonton Juventus ya gue seneng ya. Apalagi dalam kompetisi yang resmi kayak Serie A, ya gue sangat-sangat menunggu gitu. Apalagi ya, tahunnya pas tahun baru ya kan. Mercato juga udah mau setengah musim habis dan gue rasa nonton Juventus sekarang lebih punya apa namanya punya hasrat untuk bisa ngikutin sampai habis karena Juventusnya kan habis menang nih. Ya kan jadi ya gue sangat seneng ya maksudnya rutinitas untuk membicarakan Juventus udah ada lagi dalam keseharian kita ya setelah Udah iya udah ada setelah bahan lagi ya, bahan iya lagi udah cerita-cerita ya kan. gila lu Piala Dunia ngebahas pemain yang bukan Juventus apa segala macem ya kayak gigit jari aja gitu. Walaupun emang ada pemain Juventus yang juara seperti Di Maria dan Paredes, cuman Di Marianya ya cedera mulu. Ya gimana dong? Jadi ya gue sangat senang Juventus bisa kembali lagi di pertandingan resmi dan pertandingan kompetisinya lagi gitu loh. Oke, kalau gitu. Dari menurut pengamatan Bang Suryo nih, bagaimana nih? Apakah senang kembali dengan adanya Serie A yang baru kemarin dilakukan pada malam hari? Gimana menurut Bang Suryo nih? Ya tentu saja, Bung Rocky. Di sini kalau kita ibaratnya pacaran gitu, udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi. Alhamdulillah, senengnya plong, Bung Jackie dan Bung Hmm. Rocky. Seri Ya, A, di mana kita tahu adalah hobi kita, terutama Juventus ya. Nah, kalau Piala Dunia, benar kata Bung Jeki, walaupun di sana ada pemain-pemain Juventus, tapi secara keseluruhan memang Juventus adalah hobi kita dan ada di hati kita, Bung Rocky. Oke, kalau gitu. Tapi di sini sedikit aja nih melihat pertandingan semalam nih. Apa yang lu pikirkan semalam nih pertandingan melawan Cremonese ini? Dan menurut Bang Suryo melihat singkat saja nih jalannya pertandingan semalam nih. Ya, melawan Cremonese dengan dia baru lolos dari Serie B, tentu saja optimisme itu akan tinggi dan memang hasilnya sudah terbukti bahwa kita itu menang, Bung Rocky, 1-0. 0-1, Ya, sorry. oke kalau gitu. Kalau menurut Bang Jeki nih gimana nih melihat pertandingan semalam nih? Kan udah nunggu dari menit 1 sampai 90 nggak gol-gol. Kadang kesel juga ya kan. Baru golnya itu menit-menit terakhir nih. Kadang ada keselnya, kadang ya karena dikangenin ya tetap aja kita tonton walaupun begadang-begadang juga kayak gitu. Gimana menurut Bang Jeki nih? Sedikit singkat saja nih. ya pertama pertandingan ini gue bisa bilang Juventus masih belum connect ya, belum connect dalam arti kata.
Kita udah pernah ngalahin Merda 2-0, kita udah pernah ngalahin Lazio 3-0, tim yang cukup kompetitif. Hmm. Tapi ketika lawan Cremonese ini di babak pertama relatif peluang hanya ada dari luar kotak penalti. Itu nggak Ya, ada betul. peluang dalam masuk kotak penalti. Baru di babak kedua Chiesa masuk, Rabiot masuk, Paredes masuk, baru ada perubahan, apalagi ada Ealing Junior, baru ada perubahan Darderdor depan gawang. Makanya kalau dilihat shoot on goal, Juventus lebih unggul dan penguasaan bola lebih unggul karena babak dua memang ada perubahan yang signifikan dan akhirnya memang nasib juga ya bahwa Juventus yang nggak ngerti juga Allegri ini hokinya gila juga ya. Hokinya gila juga di menit 90 akhirnya milik dari tendangan bebas bisa golin gitu. Jadi gue melihatnya belum connect secara 100%, tapi ini start yang sangat bagus dan ini yang paling penting adalah kita menang belum dengan pemain yang semuanya udah masuk. Maksudnya Ciesa belum main di awal gitu loh. Ya, Jadi pertandingan tadi malam itu daya gedornya gua rasa harus masih perlu ditingkatin sih masih gitu. kurang ya daya gedornya ya. Mm-mm, gitu loh. Mhm. Oke, kalau gitu. Oke, melihat dengan kemenangan kemarin Juventus, mungkin slide selanjutnya bisa di sini gue bahas. Di Liga, Juventus masih tertahan di posisi ketiga, di mana Milan juga menang, tapi Napoli kalah. Nah, itu memangkas jarak dari Capolista. Dengan kemenangan terakhir dengan Juventus ini berarti sudah 7 kali kalau nggak salah clean sheet nih, belum pernah kebobolan nih ya kan. Apakah ini suatu kebetulan kah? Apakah emang suatu usaha dari teamworknya Allegri nih? Menurut Bang Jack ini bagaimana nih? Ya, gue sangat maksudnya sangat kaget juga, sangat ternyata kita itu pertahanannya sangat kuat sekali gitu loh. Ya. Dan ini harus diapresiasi banget bahwa pertahanan kita sangat kuat. Pertahanan Hmm. kuat itu kan harus dilihat dari dua hal, dari sisi pemainnya, dari Hmm. sisi organisasi pertahanannya. Berarti kalau tidak kebobolan, apapun itu alasannya, berarti pemain-pemain Juventus semua mengkawal organisasi pertahanan dengan baik, seperti mampu menjaga offside, mampu menjaga pergerakan pemain, mampu juga apa namanya duel dengan pemain lawan. Jadi secara organisasi pertahanan dan secara apa namanya skill individu masing-masing dari seorang backnya memang bagus gitu loh. Buktinya adalah kita nol kebobolan. Nol kebobolan juga lawannya ada Merda di sana, ada Lazio juga gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang karena lawannya tim kecil semua, toh buktinya Merda dan Lazio juga nggak bobolin kita. Udah itu kan kita kalau di startnya 7 kali kita menang itu startnya dari Torino, Rob. Kalau Iya, dilihat betul. lagi dari Torino, ada Empoli dan menangnya juga lumayan cukup besar sih. Ada 4-0, ada 1-0, ada 2-0 lawan Merda, ada 3-0 lawan Lazio. Cuman memang untuk di pertandingan Cremonese ini daya gedornya ikut menurun. Padahal daya gedor sebelumnya udah lumayan, cuman akhirnya menurun. Jadi kalau dibilang apakah ini keberuntungan, Hmm. eh 7 pertandingan, gua rasa keberuntungan nggak mungkin bisa sampai 7 pertandingan bahwa gua rasa Allegri sudah mampu menciptakan bagaimana area pertahanan ini. Cuman tinggal ini seberapa lama bisa dipertahaninnya nih gitu loh. Ini Hmm. seberapa konsisten untuk terus dipertahanannya. Mungkin untuk di setengah musim ini daya gedor yang harus area-area penyerangan, area lini serang yang harus diperbaiki terus-menerus supaya antara lu pertahanan kuat dan area serangan lu juga produktif. Itu kan sangat bagus ya. Itu ideal banget ya. Kalau pertahanan kuat, terus area serangan sangat produktif, itu setiap tim yang idealnya begitu, idealnya begitu. Nah, ini Juventus harus mencoba untuk meningkatkan daya gedornya lagi. Tapi gue kurang setuju lah kalau ini beruntungan. Beruntungan memang ada, tapi kalau sampai 7 kali gue rasa enggak. Artinya Oh, Allegri yang gue lihat adalah memang dia fokusnya bertahannya baik supaya dia nggak punya PR untuk gimana caranya untuk bisa menang. Karena kan kalau lo bertahan udah bagus, lo tinggal mencari gol. Jangan sampai lu oke. bertahannya juga masih PR, mau cari gol juga masih PR. Jadi PR-nya ada dua. Palingan PR-nya tinggal meningkatkan daya gedor setelah habis jeda musim seperti ini. Karena sebelum-sebelum ini udah lumayan menang lawan Empoli 4-0, lawan Ya. Merda 2-0, lawan Lazio 3-0. Udah lumayan sebenarnya. Cuman akhirnya jadi menurun akibat jeda jeda Piala Dunia gitu loh. Rob. Oke, kalau gitu.
Kalau menurut Bang Suryo gimana nih? Karena kita kan dulu Juventus start itu terseok-seok nih, hampir di papan tengah, terus merangkak naik perlahan-lahan, dan sekarang ada pembuktian 7 kali clean sheet nih. Apakah yang seperti yang pertama tadi gua bilang, apakah ini suatu keberuntungan kah? Apakah emang kinerjanya Allegri sudah balik lagi nih ya kan? Walaupun banyak pro dan kontra mengenai strategi yang diasuh oleh Allegri, yang dimana sering kita bisa lihat sering back pass, sering ya istilahnya mondar-mandir di pertahanan aja. Gimana menurut Bang Suryo nih? Gini, Bro Rocky atau Bro Jeki, di sini kan kelihatan gua agak review back sedikit ya, 2015-2016 gitu. Wih, Di sini selisih poin kita 7 poin ya, 7 poin itu, tapi di 2015-2016 dengan pencapaian yang sekarang, jumlah kebobolan kita lebih sedikit. Artinya progres antara Gatti, kemudian apa namanya, eh, Bremer. kita nggak ngomong Bonucci ya, karena Oh, Bonucci semalam nggak tampil ya. Bremer, Gatti, kemudian Danilo, 3-5-1-1 itu memang di sini Allegri itu mencoba untuk memfokuskan itu di tengah dulu gitu loh. hmm. Artinya ada Milik dan dia mencoba untuk si Miretti. Ya, pemain-pemain muda ini dicoba, Fagioli, Miretti, dan kemudian McKennie di kanan. Kemudian kita tahu ada Sole di kanan, tapi ada satu dalam latihan agak-agak terlalu riskan untuk dicoba. Kayak karena Soule itu jangan dicoba jadi wingback, atau katakanlah Ciesa please jangan dicoba jadi wingback. Karena Soule untuk trik atau speed atau katakanlah crossing itu dia oke banget. Tapi untuk transisi, kemudian dia harus defending the ball, kemudian defensive contribution atau kontribusi terhadap pertahanan, please jangan dikasih ke Sole gitu. Artinya ketika 3-5-1-1 ini bisa diubah menjadi 3-5-2 atau 3-4-3, itu akan sesuai karena kita lihat sendiri, Vlahovic bisa menggolkan dengan kaki kirinya melalui free kick, kita tahu sendiri. Dan kemarin pun pas Milik bisa ngegolin juga lewat free kick, di mana Milik itu memang punya keahlian free kick yang bagus banget sebenarnya. Jadi kita punya dua progres yang berhasil ya. Ada Vlahovic dan bisa Milik. Ya, kebetulan di sini yang namanya Marco Carnesesi itu memang bagus ya. Kiper Cremonese itu artinya expected goal-nya itu 2,66 berdasarkan based on data. Artinya ketika dia lugas dalam mengantisipasi bola dari jauh dengan cekatan, kemudian dari dekat di shoot sama pemain-pemain Juve ya, walaupun memang dari Cremonese sendiri 2 kali kena tiang ya kan, tapi dalam artian di sini Juve sudah menunjukkan progres yang baik, sudah menunjukkan sesuatu yang dari bawah terseok-seok kemudian ke atas. Dan satu kesalahan yang dimiliki oleh kiper Cremonese adalah kesalahan instruksi dan pengaturan posisi pagar betis. Jadi itu bisa dimanfaatkan sama Milik menjadi gol, Bro Rocky. Oke, jadi tapi dari pertanyaan gua tadi yang clean sheet ini nih 7 kali clean sheet berarti Ya, menurut lo bukan berarti sebagai istilahnya keberuntungan lah ya, berarti udah oh ada progres. bukan, Oh, oke. bukan, jelas bukan. Nggak bisa dibilang beruntung dong. Kalau kalau kita dari terseok-seok kemudian melangkah satu kemudian sekarang peringkat 3 dan selisih hanya 7 poin dengan Napoli, itu nggak bisa dibilang beruntung, Bro Rocky. Oke, kalau gitu. Baik, mudah-mudahan hasil Juventus kali ini bisa terus konsisten hingga akhir musim. Amin. Karena Amin. biasanya hal-hal kayak gini kan agak sulit mempertahankan daripada mengerebut ya kan. Hmm, iya. Oke, untuk selanjutnya di sini gue sudah mempersiapkan materi di mana rating pemain Juventus semalam. Di sini gue mengutip beberapa narasumber. Kalau bisa kita lihat pemain Juventus semuanya bagus-bagus semua nih ratingnya nih. Yes. Baik itu dari pemain tengah, kiper maupun pemain cadangannya nih. Menurut Bang Suryo nih, apakah sudah sesuai? Apakah emang lu punya pendapat lain nih? Siapa yang menurut lo kira-kira man of the match malam? Ya, untuk pendapat
pribadi gue man of the match-nya itu Danilo ya di Danilo. situ. Oke. Ya, betul. Karena Danilo itu menjaga dengan baik dan kebetulan memang dia disiplin sekali walaupun memang sempat 2 kali kena tiang artinya Juve dalam tanda kutip hampir kebobolan tapi Danilo di situ ngaturnya pinter habis itu kemudian dia berkoordinasi sama Gatti sama Bremer ya walaupun memang Bremer dapat kartu kuning tapi it's okay lah nggak masalah gitu dalam artian ketika build up itu dibangun dari bawah itu sukses Bro Rocky. Jadi Hmm. di dalam slide-nya itu gue setuju dan man of the match-nya itu adalah Danilo Bro Rocky. Oh, jadi menurut lo Danilo ya. Kalau Ya. menurut Bang Jack ini bagaimana nih? Apakah punya pendapat tersendiri kah? Karena kan di sini kalau kita melihat susunan pemainnya rata-rata tuh pemain muda nih. Next gen nih pada naik daun nih ya kan Hmm. setelah Piala Dunia usai. Apa kalau setuju nih dengan apa yang data sudah gua perlihatkan nih? Ya, kalau gue lihat di sini ya, di sini bisa kompak ya dari area pertahanan semuanya rata-rata 7. Artinya Juventus kalau sudah pertahanannya kuat berarti tinggal mikirin daya gedornya. Jadi di sini hampir mereka main kompak, main bagus ya Danilo, Bremer, Gatti, mereka duel sangat bagus. Ya entah itu karena Cremonese lawannya di level yang memang bukan Juve ya. Karena gue ngeliatnya sih begitu ya. Karena memang Ya, Cremonese ini bukan levelnya Juve sih. Jadi makanya wajar banget pemain Juventus bisa dapat nilai segini karena ya memang bukan levelnya. Cremonese ini bukan levelnya Juventus. Nah terus kalau misalkan di daerah area tengah ya gue sangat angkat topi lah buat Locatelli. Locatelli makin mobilitas, makin mau ngatur. Lu kalau perhatiin gesturnya Locatelli, Locatelli selalu ngasih kode tangan, ngasih kode arahan. Jadi istilahnya kalau si Danilo lagi pegang bola, lo oper aja ke kanan, jangan ke gua, lo oper aja ke sono. Itu kayak Toni Kroos sebenarnya. Kalau lo perhatiin Toni Kroos tuh kalau lagi dia belum dapat bola, dia suka ngasih arahan dulu ke teman-temannya yang mau ngoper ke dia, lu mau ngoper ke gua atau mau ngoper yang ke lain. Jadi sekaligus memberikan view-view baru kepada temannya yang lain. Tapi memang yang di sini mungkin Fagioli kenapa nilainya bisa rendah itu karena dia banyak kehilangan bola. Gue ngeliat dia banyak kehilangan bola. Sebenarnya Miretti juga banyak kehilangan bola. Dua-duanya sama ini. Kalau di pepet sedikit jatuh, pepet sedikit jatuh. Cuman Miretti kenapa bisa lebih unggul karena dia ada dribble-dribble yang masuk ke dalam kotak penalti itu menurut gua suatu usaha percobaan yang mungkin bisa dinilai bisa sampai 7. Walaupun dribble-dribblenya Miretti itu juga jatuh-jatuhnya juga dijatuhin juga. Artinya dribblenya juga belum sempurna juga sih. Tapi palingan usaha percobaannya itu mungkin yang dinilai dinilai besar. Ya memang milik milik menjadi solusi akhirnya buat Juventus. Dan ini yang gua khawatirkan adalah jangan-jangan nanti striker utama kita adalah milik nih. Karena apa yang kebalik dilakukan ya, bukan Vlahovic. Iya, karena apa yang dilakukan Vlahovic juga udah dilakukan sama Milik. Vlahovic bisa tendangan bebas, Milik juga lakukan tendangan bebas. Iya. Jadi apa perbedaannya lagi antara Vlahovic dan Milik? Gitu loh. Milik bisa gol dalam waktu-waktu open play, bahkan Milik bisa golin dalam waktu-waktu yang memang sangat krusial. Bahkan dia ada gol yang lawan apa ya? Lu inget nggak yang waktu di Salernitana apa lawan apa sih yang dia gol di menit 90 dianulir? Nah, adalah Oh iya, itulah. iya. Yang akhirnya 2-2 kalau nggak salah. Tuh. Iya, sundulan ya kalau nggak salah deh. Iya. Sundulan apa volley gitu. Ah, berarti kan Kalau kalau seingat gue itu volley yang pakai kaki kiri. Duh. ya yang di menit-menit akhir ya kalau nggak ya di menit-menit Ya, akhir. Nah, jadi ini yang gua khawatirkan adalah jangan-jangan striker utama kita adalah Milik nih, bukan Vlahovic. Karena mengingat Milik sudah melakukan apa yang Vlahovic lakukan, gitu loh. Nah, kan harusnya kan ada perbedaan antara striker utama sama striker kedua atau striker selain striker utama. Kita kan bicara striker utama hanyalah Vlahovic. Harusnya kan perbedaannya lumayan gitu loh. Iya. Ya walaupun mirip, tapi kalau perbedaannya lumayan, kenapa harus gue bilang lumayan perbedaannya? Karena Vlahovic itu harganya 70 juta, Rok. Iya. Ini 7 juta ini. Milik 7 Buat juta. nembus 7 juta besok. Nah, berarti kan Milik harusnya perbedaannya sangat jauh dong sama Vlahovic. Kalau logika pakai angka ya. Iya.
Nah, itu dia. Nah, terus kalau yang masuk itu ada Rabiot, ada Paredes, ada Chiesa, Hmm. ada Kean. Jelas sekali ketika mereka masuk, permainan Juve lebih punya kendali lawan Cremonese. Jadi kayaknya memang entahlah mau nanti siapa nih pengganti Rabiot. Karena ya terbukti hidup memang pas datang Rabiot, pas datang kalau Chiesa kan gue berharap memang babak dua itu Chiesa harus datang karena harus main karena babak satu itu nggak ada daya gedor. Terbukti pas Chiesa masuk Ya betul. lumayan daya gedornya, lumayan banget, banyak shoot, banyak tusukan-tusukan dan belum lagi Rabiot yang mobilitasnya tinggi. Jadi gue rasa pertandingan tadi malam nilai-nilai segini lebih masuk akal. Eh, yang gue harapkan adalah eh, Miretti bisa lebih lagi ya. Maksudnya gini, jangan kesenggol jatuh lah. Coba bisa lebih Apa karena gitu emang loh. body charge-nya dia kayak gitu ya? Apa? Ya lu perhatiin deh, Iya. kesenggol jatuh, kesenggol jatuh, kesenggol jatuh gitu loh. Nah itu Ya mungkin mungkin bisa diharapin dari pengalaman gitu Bro Jeki karena kalau kita ngeliat dari kiper Marco Carnesi itu yang memang jago dalam skill, tapi kan kalau kita ngomong tadi sebelumnya atau gua ngomong sebelumnya kesalahan instruksi dan pengaturan pagar betis itu kan kiper dari pengalaman gitu Bro Jeki mungkin. Kalau untuk kasusnya Miretti gimana dia bisa menghindar dengan trik-triknya itu? Ya semoga saja Bro Jeki. ya dia masih 19 tahun memang. Ya cuman maksud gue ya itu yang bisa harus dikembangin dari seorang Miretti. Karena kan Miretti kan main di posisi nomor 10. Ketika posisi nomor 10 dia susah megang bola, itu kan nggak jalan bola akhirnya Hmm, gitu. oke. Tapi gue mengutip dari kata-kata Project tadi, dengannya milik akan menjadi mungkin jadi striker utama. Apakah ini menjadi bumerang? Apakah menjadi benefit keuntungan tersendiri nih bagi Juventus nih dengan milik bisa mengimbangi istilahnya ya kan? Ya keuntungan lah, keuntungan dalam arti kata gini, ketika ketika lu punya striker cadangan ternyata hasilnya sama dengan striker utama, ya berarti kan dapat bonus Hmm. gede dong Juventus. Ya betul Eh, betul. milik itu nggak ada harganya, Rok. Ketika lu dipinjem, bayangin cuma 1 juta. Iya. Anggaplah nggak ada harganya untuk ukuran Eropa dan siapa yang sebelum dia datang nggak ada yang heboh-heboh amat sama milik. Dia tuh ibaratnya kayak kayak ya udah hore dia datang gitu loh. Istilahnya Berarti dia dalam nggak dalam Hah? nggak dapat Boleh. apresiasi lebih dari fans, dari pengamat juga banyak yang mengatakan ya ini memang cadangannya Vlahovic gitu loh. Ternyata dalam perjalanan justru milik yang punya kontribusi juga gitu. Kontribusinya juga nggak sedikit bahkan di menit-menit krusial bisa golin. Dan Iya. dia juga mainnya juga nggak selalu selalu line up, tapi masuk di menit babak dua, tapi golin. Buktinya golnya dia kan juga hampir ngejar Vlahovic kan, Iya betul betul. gitu. Jadi keuntungan buat Juventus, keuntungan banget. Cuman ini menjadi anomali ya akhirnya ya, ketika lu ada yang paling murah kok bisa hampir sama dengan yang paling mahal. Agak ironis ya. Iya, Kita beli agak mahal-mahal agak hampir tujuh ironis puluh jutaan ya kan. gitu loh. Ya kan seharusnya kalau dalam harga milik tuh di sini, Vlahovic tuh di sini gitu loh. Tapi ternyata Oh dalam iya. kualitas malah begini gitu loh. Iya iya siap siap. Oke, Ya gimana? kita perlu terima kasih lah pada Napoli ya kan. Dia nggak make milik ya kan ke Marcel Marseille dong. terus kita pinjam dari Marseille sebelum dari Marseille kan Napoli Bro Jeki. Ya Oh memang iya. milik milik udah dianggap udah mulai senior umurnya gitu. Iya 28 tahun kan. Memang dengan 1,86 bener kata Bro Jeki sih. Dengan harga itu jauh sama Vlahovic, tapi kalau tinggi dan posisi dan skill tuh sekarang kenapa jadi dalam tanda kutip oke, milik juga gitu. Ya sekarang kan kemarin Vlahovic bisa golin tendangan bebas. Lah sekarang milik bisa Iya, golin juga tendangan bebas. iya, iya betul, betul. Gitu. Jadi kan istilahnya opsi yang sama, harusnya kan opsi yang berbeda dong. Iya iya. Iya. Gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini gua mempersiapkan materi preview nih karena Juventus tidak perlu berlama-lama nih berleha-leha dengan euforia kemenangan semalam karena akan partai lanjutan melawan Udinese nih pada hari Sabtu dini hari tepat jam 12. Kayak Suketi datang.
Oke, di mana kita bisa lihat head to head melawan Udinese hampir bisa dilihat Udinese belum pernah menang nih, tapi selalu menyulitkan bagi pertahanan Juventus nih. Melihat dari hasil head to head tersebut, bagaimana menurut pandangan Bang Jack ini? Apakah Juventus bisa mengatasi Udinese yang di awal-awal musim itu startnya cukup baik dibandingkan Juventus yang malah terseok-seok. Tapi malah ke sini Udinese tuh kehabisan bensin kayak gitu. Tapi menurut Bang Jack ini gimana nih? Eh, Juventus untuk lawan Udinese bisa menang, tapi Juventus tidak menang gampang. Kenapa? Udinese ini main nyerang. Ya ini satu ujian lagi buat pertahanan Juventus bahwa buktikanlah kalau kita ada pertahanan terbaik. Udinese ini main nyerang, mainnya Hmm. agresif. Cuman Hmm. karena saking agresifnya, kelemahan pemain yang agresif, tim yang agresif, dia selalu lemah juga pertahanan. Nah, Oh itu iya. yang menjadi PR buat Udinese ya, itu tidak pernah seimbang. Terkadang kan seperti itu, yang tim yang mampu menyerang dengan baik, dia akan lupa bertahan dengan baik. Bertahan. Oke. Nah, jadi nanti melawan Udinese, gua rasa nggak akan menang secara gampang ya. Tapi pertandingan jadi seru karena Juventus main di kandang biasanya lebih semangat, lebih punya daya gedor. Tapi Udinese-nya juga nggak mau menunjukkan diri seorang tim mediocre. Jadi gua rasa harusnya nanti pertandingan menjadi lebih seru, saling bombardir lah. Jadi nggak hanya Juventus yang bombardir Udinese, tapi Udinese membombardir Juventus. Dan gue sangat berharap sekali ya nanti Chiesa udah main. Tapi terlepas dari itu, intinya melawan Udinese kita bakal bisa menang. Oke. Kabar terakhir di Maria sudah kembali di grup nih. Kemungkinan akan masuk line up di Turin nih. Ya, ya. Sedikit saja kalau dari Bang Jeki bagaimana? Apakah di Maria akan tetap dipasang? Apakah emang masuk dari bench? Gue 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 sangat sangat berharap di Maria ini main, Rock. Jadi gini, Rock, di Juventus ini kekurangan pemain yang punya kreativitasnya tinggi. Ya, ya oke lah lu bilang Miretti, oke lah lu bilang Fagioli. Cuman kan kontribusi nyatanya terhadap gol dan assist itu masih sangat minim. Artinya mereka lagi sedang mengembangkan karirnya, lagi Iya, sedang betul. mengembangkan potensi skillnya. Sedangkan di Maria yang mainnya sedikit, tapi gol dan assist yang diberikan kepada Juventus itu lebih tinggi dari Miretti yang sering main bersama Juventus atau Fagioli Iya, atau siapapun pemain tengah yang ada di Juventus. Jadi artinya apa? Di Maria pemain sedikit, tapi kontribusinya gede. Nah, gimana kalau di Maria mainnya lebih banyak? Harusnya kontribusinya lebih banyak. Logikanya kan begitu ya. iya. Nah, apalagi waktu pas di Piala Dunia kemarin terbukti bahwa dia adalah pemain yang memang tepat dalam pertandingan besar. Jadi ya sangat penting sekali di Maria buat Juventus. That's why kita merekrut di Maria karena memang di Maria jago. Cuman yang Oh, menjadi pertanyaan adalah di Maria ini hatinya ada nggak untuk bermain bermain sepenuh hati untuk Juventus karena kan kemarin kayaknya sepenuh hatinya buat Argentina nih. Nah ini kan udah selesai nih Piala iya, Dunia. iya Nah ini betul. buktikan dong sepenuh hatinya kan lu juga dibayar di sini kan gitu. Jangan makan gaji buta doang ya, ya kan? Iya gitu loh. Jadi kan toh juga tinggal 6 bulan lagi. Ya ayo dong mainin sepenuh hati. Udah nggak perlu mikir-mikir lagi mainin. Oke. Menurut Bang Suryo bagaimana nih melihat prediksi nanti melawan Udinese yang dimana head to head kedua Bianconeri ini Juventus lebih unggul nih karena Udinese jarang menang melawan Juventus. Tapi ada sedikit mengalami kesulitan nih untuk meraih kemenangan. Gimana menurut Bang Suryo? Begini, Bro Rocky, kalau kita lihat di sini yang disorot daripada Bro Jeki adalah daya gedor. Nah, dia melihat daripada pendapat Bro Jeki yang dimana tim yang agresif kecenderungannya mempunyai sisi defensif yang kurang, Ya, nggak ada salahnya untuk mencoba formasi yang mirip ditanamkan di Cremonese. Artinya 3-5-1-1 itu bisa diterapkan ketika nanti misalkan di Maria itu apa sudah sisa 6 bulan lah ya dalam tanda kutip gitu ya untuk kontrak yang resminya dia sudah dapat Piala Dunia di bersama Argentina kemudian
Piala Champions bersama klub sebelumnya. Jadi ayolah Di Maria, kalaupun memang dipasukan dari bench, ya kita harapkan dia bermain sepenuh hati. Dan sekali lagi Ciesa bisa dimainkan dari start dari awal untuk mendukung daya gedor supaya nanti pada saat Allegri meluncurkan jurus counter attack-nya Ya. bisa jadi gol, ya Oh, kan? Karena gue yakin sih tes yang bagus untuk Bremer, Gatti dan Danilo. Di samping itu juga Ciesa juga harus kita maksimalkan gitu. Karena ayolah Ciesa, ayolah Di Maria. Saatnya tunjukin. Kalau perlu bikin gol yang banyak ke gawang Udinese, Bro Rocky. oke kalau gitu. Wah, semangat banget loh ya kan. Kayak mau perang. Hmm. Mau Oke, kampanye. oke kampanye. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat gue mempersiapkan materi head to head beberapa dari pemain Juventus dibanding dengan pemain Udinese. Kita bisa lihat di sini ada beberapa uh, pemain yang gue ambil itu kayak top score, assist, dan interception buat dari back. Nah, ini menurut Bang Suryo nih, apakah sudah sesuai ekspektasi lo pemain Juventus nih dengan data yang gue berikan seperti ini nih? Apakah emang pemain Udinese ini di bawah satu level nih oleh Juventus? Ya, kalau untuk Juventus sendiri, ya pasti dia tidak akan mau disamakan dengan Udinese karena Udinese kita tahu terkenalnya adalah mediocre. Ngejos di awal, kemudian kiuk 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 makin turun ke bawah. Di samping faktor daripada mentalitas, di situ juga ada faktor daripada kedalaman skuad. Cadangannya belum tentu banyak. Ya. Dan Juve sendiri memang beresiko di awal-awal musim memainkan pemain-pemain muda, tapi ya sedikit demi sedikit lah ya memang belum progresnya belum maksimal banget gitu. Tapi ada buktinya ternyata sekarang kita di peringkat 3 untuk top skor, asis kemudian dan segala macamnya gue tetap megang Juve karena sebagai seorang Juventini kita harus yakin dan percaya bahwa Juve bisa menang gede lawan Udinese. Justru ini saatnya Hmm. kita selisihnya 7 dengan Napoli. Kita kejar. Kita kejar. Kalau perlu golnya dibanyakin, Bro Rocky. Oke, siap. Siap Bang Suryo. Kita tampung dulu aspirasi lo ya kan. Mantap sekali nih ya kan. Nggak sabar nih buat nanti pertandingan hari Sabtu nih ya kan. Oh Kak, iya, pas banget kan? Pas banget itu apa namanya? Waktunya malam Minggu ya kan. Mungkin kalau dari teman-teman kita yang habis pacaran atau katakanlah sama keluarganya habis pergi jam 12, kita nonton Juve. oke, siap. Kalau gue langsung aja nih ke Bang Jeki nih melihat data komparasi nih pemain Juventus dengan pemain Udinese nih, apakah sudah sesuai ekspektasi lo? Apakah lo punya pendapat lain? Ya, gue ngasih ini ya highlight buat satu pemain-pemain yang di sini Ya, kan nunjukin head to head pemain Juventus dan pemain Udinese ya. ya. Ada satu nama yang menarik tuh. Nanti mungkin ketika lawan Udinese lu harus notes atau harus tandain itu yang namanya Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu ini pemain Spanyol. Ini skillnya bagus dan ini Ex bisa Milan bukannya kalau nggak salah ya? ya pernah di Milan, pernah di Barcelona. Ini pemain bagus, skillnya sangat tinggi dan asisnya sudah 6. Jadi ini pemain eh, bisa dibilang jualannya Udinese mungkin untuk saat-saat ini. Memang dia udah lagi usia lagi matang-matangnya sih. Tapi Deulofeu ini kalau seandainya tidak dikasih penjagaan yang baik atau dia dikasih kreativitas tinggi, gua rasa ini akan menjadi masalah buat Juventus ya. Kalau untuk Beto di Udinese itu striker tap in sebenarnya. Cuman dia punya body balance bagus. Ya gua rasa sama Bremer masih bisa lah untuk bisa apa namanya Untuk men ya. head to head lah untuk man to man. Tapi yang gua sangat mark di sini adalah garis besarnya adalah Gerard Deulofeu. Deulofeu. Pereira memang udah bagus karena dia kan pernah menjadi Juventus. Tapi yang menjadi nama harus diperhatikan lebih adalah Deulofeu. Deulofeu di sini skillful ya. Nah untuk pemain udah jelas ya Milik pasti akan menjadi striker utama. Terus Philip Kostic,
Dan gue berharap Rabiot udah main dari awal. Terbukti kok kita butuh Rabiot. Sayang ya, Apapun gajinya gede banget Inter. apapun apapun pernyataan orang tentang Rabiot yang bilang Rabiot itu ya adalah komentar miring. Cuman ya memang tadi malam ketika Rabiot masuk ya lebih hidup, lebih mobilitas. Jadi mau gimana pun juga Rabiot memang pondasi buat Allegri. That's why kan Allegri bilang ya gue pertahanin dulu Rabiot sampai akhir musim. Ya Rabiot ini pondasi. Ya jadi jadi melawan kalau ngomongin pemain di sini eh, dari awal harus main Ciesa, dari awal Hmm, harus main Rabiot. Ini harus main Rabiot, Ciesa harus main. Kenapa? Ngomongin daya gedor, ya. ya kan? Karena apa? Cuadrado cedera. Kemarin kemarin Sole berusaha, tapi Sole nggak bisa masuk dalam kotak penalti. Kemampuannya belum masuk sampai kotak penalti. Usaha dia convert dengan shoot dari luar kotak penalti. Ya, ya. Gitu. Oke, jadi ibaratnya pemain yang kemarin cadangan hari ini besok Sabtu harus line up ya, Iya, biar iya. biar mempunyai daya serang lebih tinggi, mempunyai daya jelajah lebih tinggi, sehingga kontribusi cetak gol di awal itu bisa tercipta banyak gitu ya menurut Bang Ciki ya. Iya dong. Sekarang kan gini, kan 7 kali menang. 7 kali menang ini kan menangnya nggak 1-0 semua. Ya, tujuh betul. kali menang ini kan ada yang menang lawan Empoli 4-0, ada yang lawan Merda 2-0, ada yang lawan Lazio 3-0, 3-0. ya kan? Jadi artinya apa? Sebelum ada jeda Piala Dunia, daya gedor Juve udah lumayan, gitu loh. Nah, jadi eh, lawan Cremonese kemarin karena dia levelnya adalah level mediocre, bahkan level mau degradasi. Harusnya kemarin tuh kalau kita nggak pakai jeda, gue yakin kita menang banyak. Seandainya nggak Oh, ada jeda Piala Dunia nih, iya iya iya. habis lawan Lazio, langsung lawan Cremonese, ya kena bantai Cremonese. Betul. Karena Karena mungkin masih, ritmenya ya, iya, ritmenya masih ada. Terus karena ini ada jeda yang mungkin pemain juga masih kecapean dari pulang dari negara masing-masing. Jadi ya sebenarnya nggak ada pemain yang main Piala Dunia kan udah ini semua, udah istirahat semua. Kan nggak ada yang sampai final kan cuma di Maria doang sama Rene. eh, Emang karena Marinus. jeda ini jadi kan koneksi connect antara main antara satu sama lain kan akhirnya belum keblend ngeblend lagi gitu loh. awalnya belum ngumpul lagi lah itu. Iya gitu loh. Jadi gua rasa nanti lawan Udinese harusnya udah balik lagi gitu ininya apa namanya Amin, spiritnya, amin. koneksi antara satu pemain dengan pemain yang lain, jadi bisa menang keluar dari 1-0 lah. Oke. Tombak Prancis, tombak Prancis. Pogba, Pogba, Nah, Pogba, singkat Rabiot. aja nih, apakah Pogba main menurut Bang Jeki nih? Ya nggak main lah, nggak Nggak main main. lah, nggak bakal main. Ya orang kalau lu udah main, lu tuh udah ada di bench, biasanya gitu. Kalau udah di bench, berarti kan minggu depan lu udah main. Gitu. Kalau lu Hmm, belum ada di bench itu kan buat buat ngebalikin suasana pertandingan, Rock. iya. Suasana tekanan pertandingan, ramainya penonton, hal-hal yang kayak gitu, lebih ke emosionalnya dulu, Ya. nyambung lagi sama tim gitu loh. Nggak mungkin lah, nggak mungkin main. Lu kalau Pogba mau main, dia harus ada di bench dulu. Selama dia belum ada di bench ya, belum belum main-main. Ya Juve ini aja, bayar gaji aja. Makan gaji buta aja gitu. Oke, oke. Oke, kita tinggalkan partai Juventus melawan Udinese. Nah, kita berlanjut nih ke Mercato nih yang lagi hangat-hangatnya karena jeda transfer musim dingin sudah dibuka nih di tanggal 2 Januari hingga tanggal 31 kalau nggak salah. Di mana Romeo Agressi ini sudah memberitakan Juventus mengincar Jakub Kiwior nih, Spezia dengan posisi center back. Usia masih muda nih, 22 tahun. Tapi di sini gue bukan mempermasalahkan Kiwiornya karena gue juga nggak tahu nih siapa ya kan. Ternyata satu negara dengan Chesney sama milik. Hmm. Karena gue ingin mempertanyakan kenapa Juve mengincarnya itu back, bukan posisi-posisi yang saat ini masih menjadi lubang atau PR-nya Allegri ini seperti tengah, posisi back sayap, apalagi kan isunya McKennie juga mau cabut nih kan, dan penggantinya Cuadrado nih juga
nanti musim depan akan cabut nih. Tapi kenapa Juve memilihnya back nih? Menurut Bang Jack ini, apakah sudah benar nih manajemen melihat eh, apa Mercato kali ini nih? Malah Iya. milihnya back nih. Ya memang kalau Mercatonya akhirnya jadi back, mungkin Allegri sudah koordinasi ya sama 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 apa namanya sama manajemen bahwa gua harus paten pertahanan gua. Pokoknya kalau pokoknya pertahanan gue, pemain gue, organisasi pertahanan gue harus paten. Kalau ada yang mau cabut dari tim ini, lu harus cari-cari dari jauh-jauh. Istilahnya, udah kalau penyerang, pemain tengah dadakan nggak apa-apa deh. Yang penting nih jangan pertahanan gua gitu loh. Jadi kayaknya emang Allegri fokusnya sangat-sangat yang penting Di pertahanan defense gua ya. kuat gitu loh. That's why Ya, mungkin ya. milihnya ke sini. Karena ini kan fakta ya. Kalau udah Romeo Agresti ngomong ini kan fakta, udah Ya, berita. betul. Ini Betul, udah bukan betul. gosip, ini bukan isu bahwa bahwa Juventus coach-nya udah melihat performa dari Jakob Kiwior, terlepas ini nanti dia bagus atau enggak atau bagaimana gue ngelihatnya kayaknya ada hubungan sama Rugani nanti di musim depan. Kayaknya Rugani Oh, Rugani kayaknya kan ada kecewa deh ya. isu-isu kayaknya dia pengen main lebih banyak karena wajar lah ya dia kan umurnya udah sangat matang. Kalau dia main cadangan mungkin dia punya perasaan yang aduh ngapain gitu loh. Nah, jadi wajar sih seperti itu. Jadi mungkin untuk menutup eh, Rugani yang mungkin aja bisa dadakan di Mercato Januari ini Rugani cabut gitu loh. Nah, kalau Oh, kalau ngelihat gelagatnya malah ngelihat back dulu, bisa aja malah Rugani cabut di Januari ini. siap, siap. Kalau menurut Bang Suryo nih bagaimana nih? Malah back dulu yang dicari nih, bukan kayak tengah, terus sayap kanan, back, terus mungkin penyerang juga, tapi manajemen memilih central back nih. Menurut Bang Suryo, apakah ada pandangan lain kah? Oke, Bro Rocky, ini akan menjadi topik yang terakhir tapi menarik dibahas. Teman-teman Suara Juventus ini bisa ngasih di kolom komentar. Mungkin ada yang sependapat atau enggak, atau katakanlah butuh midfield atau butuh penyerang. Nggak apa-apa, Ya, taruh aja di kolom komentar. Tapi perlu kita ingat bahwa formasi 3 back dengan CB ada 3 orang itu adalah dalam tanda kutip boros ya. Dalam artian ketika ada satu center back yang cedera, pasti akan membutuhkan center back yang lainnya, gitu ya. Bro Rocky. Oh, Contoh, gue sedikit berbeda pendapat sama Bro Jeki untuk masalah Rugani. Menurut gue pribadi, Rugani akan stay. Tapi stay. Allegri dengan sistemnya akan mempertahankan dari defensifnya itu benar. Tapi pola 3 back itu akan boros center back. Makanya pihak manajemen mengantisipasinya dengan alternatif si Kiwior ini ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin mungkin bisa Ndika juga dia back dengan kaki kiri ya center back juga. Tapi opsi yang terbaik yang telah dipertimbangkan dan masukan dari Allegri adalah Kiwior ini karena 3 back atau formasi 3-4-3, 3-5-1-1, 3-5-2 itu akan sangat-sangat boros center back. Satu aja yang cedera, balik ke project kita dibilang, gue nih patennya maunya segini gitu kalau kata Allegri. Jadi backnya itu tetap akan 3 kelihatannya. Justru dalam tanda kutip kalau midfield kita akan kedatangan musim depan balik lagi yang dalam tanda kutip Arthur kemudian Zakaria. Nah di situ Amsyong. terserah teman-teman suara Juventus ini untuk berpendapat gimana kalau mereka balik dan posisi-posisi seperti McKennie apakah Hmm. layak dipertahankan atau nanti yang balik yang dalam tanda kutip kenapa dibalikin gitu loh gitu Bro Rocky. Oke, jadi menurut lo keyword ini sudah incarannya Allegri ya? Kalau menurut Pan, singkat saja dari kata-kata yang apa yang lu bilang ya, kayak gitu. Iya, karena kecenderungan formasinya akan memakai 3 back, entah 3-5-2, 3-4-3, atau katakanlah 3-5-1-1 seperti itu Bro Rocky. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi di sini gua sebelum mengakhiri sesi suara Juventus ini kali ini, sedikit nih prediksi skor besok berapa? Menurut Bang Jeki berapa nih? 2-0 sih. 2-0 harapan gue tadi CSA harus main karena
Kalau Di Maria nggak main, daya gedornya kayaknya nggak kurang ya. Chiesa harus main. Chiesa harus main karena Cuadrado kan nggak main. Jadi Chiesa harus main. Kalau Chiesa main, gue yakin sih 2-0 sih. Eh Oh, Udinese nanti bakal nggak main biasa-biasa aja. Udinese tetap nyengat. Asal Delevu hitung dijaga dengan baik, tidak banyak pegang bola, tidak dapat banyak ruang bola. Gua rasa Udinese bisa nggak punya berarti bola. kartu asnya di Deulofeu ya harus Delevu, dimatiin. Delevu, Delevu sama Pereira sebenarnya dia. Dua dua orang itu aja kalau mereka jarang megang bola, kelar Udinese. Oke, siap. Berarti Bung Jeki 2-0 untuk Juventus. Gimana nih buat Bung Suryo nih? Punya prediksi skor berapakah? Untuk prediksi Udinese versus Juventus yang akan disiarkan nanti malam Minggu, gua sesuai sama Bro Jeki, asal Deulofeu dan Pereiranya dijaga dengan Rabiot, Locatelli, dan kemudian Fagioli, katakanlah jangan sampai bergerak bebas. Gua skor 3-0. 3-0. Wih, semangat banget nih Bang. Yo, mantap. Kalau gue sendiri sih pribadi, ya jangan sampai kebobolan lagi sih ya kan. 1-0 aja udah cukup. Milik lagi golin ya kan. Karena Ya, Oke, biar oke, oke. hati-hati loh. Kalau milik sering golin, striker utama kita jadi milik. wih, bagus. Jadi hak milik besok kan. Itu kan permanen nih. Ya rugi Ya, dong kemungkinan. Vlahovic-nya kemana? Vlahovic gaji gede, transferan gede, malah milik striker utama. Iya Agak kan? dilema ya, agak dilema ya. Iya gitu loh. Sangat dilematis banget. Gue bukan nggak mau milih gacor, cuman ini Vlahovic bagaimana nasibnya gitu loh. Kalau dia nggak gacor-gacor, logikanya pelatih akan pasang yang gacor aja gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Oke, Gitu. Ya oke. kalau kalau mau Vlahovic kalau ada yang nawar lepas lah. Kalau mau udah jadiin aja udah milik striker utama. Oke, jadi bisa dilego nih ya kan pembicaraan-pembicaraan. Iya dong. Iya nggak? Ya tadi kan gue bilang di awal, milik harganya segini, kualitasnya hampir sama kayak Vlahovic. Oke, siap-siap. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini dulu bagi para narasumber. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi kembali di Suara Juventini. Tapi Thank you, jangan thank you. lupa kawan-kawan untuk selalu di Subscribe, subscribe, di share. komen, di share juga. Semoga channel kami ini bisa memberikan kontribusi yang lebih dan bermanfaat bagi para fans Suara Juventini. Akhir kata dari gua Rocky, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve.